Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini atau siang atau sore nanti kita akan tetap melanjutkan mata kuliah perpajakan lanjutan hari ini. Ya, untuk materinya adalah mengenai dasar perhitungan untuk PPHUP. Baik, saya langsung memulai untuk mata kuliah ini. Silakan yang nanti akan bergabung. Pertemuan kedua kita akan membahas mengenai dasar perhitungan PPHUP. Ya, jadi ini masih kelanjutan dari pertemuan kita minggu lalu. Kita untuk minggu ini akan mencoba bagaimana sebenarnya untuk berhitung di dalam membuat SPT PPHUP ini. Ya, mungkin saya refresh yaitu untuk pertemuan minggu lalu ya. PPHUP seperti yang sudah kalian ketahui adalah perhitungan pajak penghasilan untuk orang pribadi. Ya. Nah, di pertemuan kedua ini saya akan membahas mengenai bagaimana teknik perhitungannya. Ya, jadi sebelum kita mensubmit SPT kita harus menghitung dulu apa yang harus kita kirimkan ke kantor pajak. Ya. Nah, sebelum kita mengetahui dasar perhitungannya, ya kita harus mengetahui dulu bagaimana yang disebut dengan penghasilan. Ya. Jadi dasar penghasilan PPHUP adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Oke. Nah, PKP itu adalah penghasilannya itu dikurangi dengan PTKP. Nah, seperti yang sudah saya bahas di minggu kemarin bahwa yang disebut dengan penghasilan itu adalah dari pendapatan kita, apakah melalui pajak atau apakah melalui pendapatan yang kita dapat sehari-hari ataukah dari gaji ya dan macam-macam usaha ya. Nah, itu adalah penghasilan-penghasilan yang sifatnya kotor atau bruto kita sebut di sini ya. Nah, untuk menghitung bagaimana pajaknya ya itu kita harus menghitung dari penghasilan netonya ya. Kemudian setelah itu nanti akan dikurangi dengan PTKP-nya atau disebut juga dengan penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, penghasilan bruto sendiri itu biasanya kotor sifatnya dan itu tidak akan itu biasanya diterima oleh kita apabila kita sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha ya. Nah, di sini kita akan melihat ya apa saja sih sebenarnya yang menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu kalau kita lihat nanti akan kita bahas satu persatu ya apa yang menjadi pengurangnya ya. Di sini kita harus lihat ada yang namanya pengurang yang terkait dengan usaha. Ya, jadi mungkin kita ada usaha-usaha yang nanti harus dikurangi dengan beberapa hal yang memang tidak boleh termasuk di dalam penghasilan usaha kita. Ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa kalau memang kita nanti memiliki suatu usaha, ya, usaha tersebut harus benar-benar bersih dari hal-hal yang akan kita hitung dari sisi pajaknya. Ya. Nah, yang kedua adalah pengurang yang terkait dengan pekerjaan. Ya, misalnya kita adalah suatu karyawan di perusahaan. Ya. Nah, kita harus benar-benar menghitung berapa sebenarnya pajak terhutang yang harus kita laporkan. Ya. Nah, pajak terhutang tersebut itu kita harus benar-benar lihat dari sisi bersih atau tidaknya pajak tersebut. Ya. Karena kalau misalnya sampai kita dapat, nanti kita akan mengetahui bahwa pajak tersebut adalah memang pajak yang memang harus kita lampirkan di dalam perhitungan PPHUP. Nah, yang ketiga adalah yang disebut dengan penghasilan tidak kena pajak ya atau PTKP. Ya, di sini ada beberapa tabel yang nanti akan saya sampaikan ya. Di situ akan kelihatan bahwa kalau misalnya nanti kita akan dikurangi itu berhubungan dengan status kita ya. Apakah kita nanti adalah karyawan dengan status tidak kawin ataukah kawin dengan satu anak ya, ataukah kawin atau menikah ya dengan 2 anak ya, atau nanti menikah dengan 3 anak. Ya, itu nanti akan berpengaruh terhadap perhitungan PTKP atau pajak tidak penghasilan tidak kena pajaknya. Baik,
Kemudian yang keempat adalah zakat, ya. Di sini zakat itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan agama, ya. Misalnya kita di sini ada di suatu perusahaan di mana kita nanti harus menyetorkan zakat kita, ya. Nah, kita nanti mau tidak mau akan mengurangkan itu nanti dari penghasilan kita, ya. Karena ini di luar dari perhitungan itu. Ya. Selanjutnya adalah apa saja sebenarnya biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, ya. Nah, di situ yang pertama adalah biaya pembelian bahan, ya. Misalnya kalau kita ada pengusaha, ya. Nah, kadang-kadang penghasilan kita itu nanti di situ terkait dengan bahan-bahan yang kita beli, atau kita misalnya membeli sesuatu yang tidak ada dengan kerjaan kita. Nah, itu nanti harus dikurangkan, ya. Karena itu adalah komponen dari penghasilan kita keluarkan, ya. Kemudian biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, ya, itu juga nanti harus dikeluarkan dari penghasilan bruto kita. Ya, artinya di sini benar-benar penghasilan yang bersih, ya. Nah, ketiga, bunga, sewa, dan royalti. Ya, ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa komponen-komponen ini, ya, apakah kita terima bunga dari pendapatan yang kita depositokan, ataukah kita menerima sewa, ya, dari barang-barang yang sudah kita terima, yang sudah kita sewakan, ya, itu juga harus dikeluarkan dari sini, ya. Kemudian 4, biaya perjalanan, ya, kalau misalnya kita ada perjalanan dinas, ya, perjalanan untuk ke suatu tempat, ya, yang itu memang ditanggung oleh perusahaan, ya, itu harus dikeluarkan di sini dari penghasilan kita, ya. Dan yang kelima adalah biaya pengolah limbah, ya. Misalnya kita ada hal-hal yang berhubungan dengan limbah-limbah yang harus kita kelola, kita mendapatkan uang dari situ, ataupun kita mengeluarkan biaya, itu juga harus dikeluarkan, ya. Termasuk yang keenam, premi asuransi. Ya, kalau misalnya kita ada asuransi yang harus kita bayar, ya, entah itu asuransi kesehatan, ya, asuransi BPJS, ya, dan lain-lain, ya, ada asuransi pensiun, ya, itu dia harus dikeluarkan dari sini, ya. Nah, yang ketujuh, biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, ya. Ada biaya-biaya marketing, misalnya kita melakukan promosi terhadap suatu produk ataupun barang yang akan kita jual, ya, itu sebenarnya tidak boleh dimasukkan di dalam penghasilan kita, karena itu adalah sesuatu biaya yang memang di luar dari penghasilan, ya. Nah, ini juga harus kita keluarkan, ya, termasuk biaya administrasi, ya, dan pajak, ya, kecuali yang PPh, ya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan penyusutan, ya, atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, ya. Nah, yang dimaksud dengan penyusutan itu adalah biasanya adalah aktiva tetap, ya. Artinya misalnya kalian memiliki aset, ya, entah itu barang-barang yang memang berhubungan langsung dengan produksi, ya, seperti mesin-mesin, ya, ataupun peralatan-peralatan produksi, ya. Nah, itu dia setiap tahun harus disusutkan. Nah, itu sebenarnya harus dikeluarkan dari penghasilan, karena itu termasuk penghasilan bruto di sini, ya. Termasuk hal-hal lain itu yang disebut dengan amortisasi. Amortisasi itu adalah penyusutan untuk biaya yang aset yang tidak terlihat atau intangible asset, ya. Itu aset-aset ini seperti royalti, udah itu hak paten, nah itu juga harus dikeluarkan dari sini, ya. C adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini juga kalau misalnya kita ada pensiun-pensiun yang harus kita bayarkan, ya, entah iuran, entah dia semacam tabungan, ya, itu juga harus dikeluarkan dari sini, ya. Yang di kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, misalnya kalau kita menjual aset kita, kemudian kita mendapatkan kerugian dari penjualan itu, entah karena memang harganya jatuh, ataukah karena aset yang kita jual itu sudah tidak layak lagi. Nah, itu nanti kita mengalami kerugian, dan itu mau tidak mau harus kita catat. Nah, itu juga harus dikeluarkan dari penghasilan bruto ini, ya. Termasuk yang kerugian karena selisih kurs mata uang asing. Nah, ini juga karena misalnya kita ada jual beli mata uang, misalnya dari rupiah ke dolar, atau rupiah ke mata uang yen, ya, atau
euro dan sebagainya. Nah, itu kan kadang-kadang ada kerugian, walaupun kadang-kadang kita mendapatkan keuntungan dari situ. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan kerugian dan keuntungan karena selisih ini juga harus dikeluarkan dari sini ya. Nah, yang F adalah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ya, misalnya kalau kita meneliti suatu proyek, ya di situ proyek itu harus kita catat ya bahwa ada sesuatu biaya. Nah, ini juga harus dikeluarkan dari penghasilan bruto kita. Ya. Dan biaya beasiswa magang ya kalau misalnya kalian mendapatkan beasiswa ya itu juga harus dikeluarkan karena itu tidak relevan dengan penghasilan yang harus kita laporkan. Ya. Nah, yang H-nya adalah piutang yang nyata-nyata atau tidak dapat ditagih ya dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil. Ya. Nah, ini di sini maksudnya adalah kalau kita misalnya sudah mencatat piutang, artinya tagihan kita kepada customer kita, ya, terus tagihan itu sebenarnya kita yakin nggak bakalan bisa kita peroleh lagi ininya uangnya dari situ, karena kelihatannya si customer ya itu tidak mampu lagi membayar dengan alasan ya seperti bangkrut atau dia perusahaannya sudah tidak memiliki penjualan lagi ya macam-macam ya. Nah, kalau misalnya di situ sudah kita catat di dalam laporan keuangan ya artinya di situ kita catatnya debitnya biaya piutang tidak tertagih dan kreditnya adalah piutang tidak tertagih. Nah, itu baru apa namanya dianggap bahwa itu harus kita keluarkan dari penghasilan kita karena itu sudah tidak relevan dengan hal ini ya. Nah, ataupun yang kedua kalau misalnya wajib pajak itu sudah menyerahkan daftar piutang yang memang kita tidak bisa tagih lagi ke Ditjen Pajak. Artinya kita punya list nama-nama perusahaan atau nama-nama customer kita yang nyata-nyata memang ke depannya tidak mungkin kita tagih lagi ininya utangnya. Nah, jadi di situ kita kasih ke kantor pajak. Nah, nanti kantor pajak mengesahkannya dan baru itu nanti dianggap sebagai sesuatu yang memang nyata-nyata tidak dapat ditagih ya. Ya, atau yang ketiga ada perkara ya, perkaranya itu kepada pengadilan negeri ya. Dan di situ ada perjanjian tertulis penghapusan piutang ya. Jadi ada semacam perjanjian bahwa kita akan meng-write off atau menghapus piutang dari customer tersebut. Nah, itu juga kalau misalnya ada catatan seperti itu juga harus dikeluarkan dari penghasilan kita karena itu tidak termasuk ya. Nah, syarat yang dimaksud pada angka 3 itu tidak berlaku untuk penghapusan piutang tidak tertagih debitur kecil. Ya, artinya kalau misalnya kita ada customer atau debitur yang memang nilainya kecil, ya itu sebenarnya nggak masuk di dalam perjanjian lah, tidak perlu di situ. Ya, karena nanti di situ ada peraturannya dari Menteri Keuangan yang menyaratkan hanya debitur-debitur besar yang bisa. Ya. Nah, kemudian ada sumbangan ya, misalnya dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur. Ya, misalnya ada sumbangan karena banjir atau tsunami ya, nah itu nanti dicatat di dalam laporan keuangan kita. Nah, tapi itu nanti harus dikeluarkan ya di dalam apa namanya penghasilan bruto kita ya. Termasuk sumbangan kalau ada penelitian ya, misalnya penelitian mengenai vaksin virus COVID misalnya sekarang ini. Nah, itu kalau misalnya kita tenaga ahli dan kita harus mendapatkan sumbangan itu, nah itu harus dikeluarkan dari penghasilan bruto kita ya. Termasuk pembangunan infrastruktur ya, fasilitas pendidikan ya, misalnya ada sekolah yang harus dibangun kita mendapatkan sumbangan ya. Mungkin pada saat itu kita ada kepala sekolahnya ya. Nah, itu harus dikeluarkan dari penghasilan brutonya si kepala sekolah tersebut ya. Nah, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan olahraga ya. Ini semua yang harus kita keluarkan dari sisi itu ya. Nah, ini adalah kompensasi kerugian ya. Artinya gini, kalau misalnya nanti setelah dihitung ya, kita itu nanti selama 5 tahun berturut-turut ya, itu pajak yang kita bayar itu rugi ya. Artinya kita mengalami kerugian dari karena penghasilan yang kita terima kurang dari penerima pengeluaran ya. Nah, itu nanti kan mengalami kerugian. Nah, kalau dari sisi pajak ya, itu kerugian 5 tahun itu bisa dikompensasikan. Artinya diakumulasi, dikumpulin. Nanti begitu kita nanti mengalami keuntungan itu nanti bisa di offset ya. Nah, khusus untuk perorangan ya. Nah, kalau untuk penanaman modal di bidang perkebunan ya, misalnya tanaman keras atau pertambangan ya,
Nah, itu di daerah terpencil lagi ya. Nah, itu dikasih sama Ditjen Pajak kompensasi kerugiannya paling lama 10 tahun. Jadi bisa di offset sampai 10 tahun kerugiannya itu. Nanti dengan kalau misalnya suatu saat kita di tahun ke-11-nya kita ada keuntungan ya, di situ dia dilakukan offsetting ya dari sisi kerugiannya. Oke. Nah, sekarang kita kaitannya dengan pekerjaan kita sendiri ya. Jadi ada pengurang penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan kita ya. Apakah kita karyawan ataukah kita pengusaha di sini ya. Nah, misalnya kalau kita sebagai karyawan ya, itu ada namanya biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu dikenakan khusus untuk pegawai tetap ya. Jadi tanpa melihat memiliki jabatan atau tidak ya. Jadi 5% dari penghasilan bruto kita ya, ya cuman ada maksimalnya di sini. Maksimalnya adalah 6 juta per tahun ya. Ya. Di sini nanti apa namanya dikurangkan ya dari penghasilan bruto kita. Ya, jadi nanti di sini kalau kita hitung per bulan ya maksimal 500.000 kita harus kurangkan sebagai biaya jabatan ya. Nah, termasuk seperti yang saya jelaskan tadi adalah iuran pensiun ya. Nah, itu juga nanti harus dikeluarkan dari penghasilan kita ya. Nah, di sini mencakup adalah THT ya, yang dibayar pegawai kepada yayasan dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan jumlahnya tidak dibatasi. Ya, saya ambil contoh misalnya kita sebagai karyawan, kita perusahaan kita apa namanya memberikan BPJS atau jam sostek ya tenaga kerja. Nah, di situ kan ada iuran yang harus dibayar oleh karyawan ya, baik itu JHT, JKK ya, JKM dan iuran pensiunnya sendiri. Nah, itu dia harus dikeluarkan dari penghasilan kita ini untuk sebelum dihitung pajaknya. Nah, kalau yang ketiga ini adalah biaya jabatan yang untuk pensiunan ya. Di sini nilainya adalah 5% dari penghasilan bruto ya. Nah, cuman maksimumnya di sini dikasih ya. Kalau yang tadi bukan pensiunan kan 6 juta yang di satu tadi ya. Nah, tapi kalau yang di sini itu adalah 2,4 juta ya, atau dia maksimal di per bulan itu adalah 200.000 per bulannya. Oke. Nah, dan ini adalah yang disebut dengan PTKP ya. Jadi kalau pengurang-pengurang tadi itu adalah sifatnya yang memang di luar dari penghasilan. Nah, tapi kalau yang ini adalah dia dikurangkan karena status kita ya. Status kita itu bagaimana ya. Jadi kalau misalnya penting dalam menghitung SPT pajak itu kita harus melihat status kita di dalam pajak itu, terutama untuk penghasilan kita itu kita akan dilihat di situ dan ini akan mengurangi dari pajak yang kita bayar. Ya. Nah, itu yang disebut dengan penghasilan tidak kena pajak atau disebut juga dengan PTKP. Nah, ini untuk tahun 2020 ini tarifnya sekarang seperti ini. Ya. Dulu tahun sebelumnya berubah, lebih kecil. Ya, sekarang seperti ini lebih gede. Jadi keuntungannya adalah kalau misalnya bisa nilainya sebesar ini berarti kita akan agak ringan membayar pajaknya. Untuk wajib pajak sendiri, ya artinya kita sebagai karyawan, ya itu nanti kita akan dipotong 54 juta. Ini untuk menghitungnya selama 1 tahun ya. Jadi perhitungannya PTKP setahun. Ya. Nah, kalau misalnya kita karyawan nanti adalah karyawan dengan status menikah atau kawin, ya nanti dikurangin lagi pajaknya 4,5 juta. Ya. Dan kalau misalnya kita nanti memiliki anak, ya itu di sini pajak hanya mengakui maksimal 3 anak. Ya. Masing-masing nanti dikurangin 4,5 juta rupiah. Ya. Jadi artinya kalau nanti kita punya anaknya 2, jadi 4,5 juta dikali 2. Ya, kalau anaknya 3, 4,5 juta dikalikan 3. Nah, khusus untuk istri yang nanti dia memiliki penghasilan juga, itu bisa digabung dengan suaminya. Ya, makanya di sini ada penghasilan suami istri digabungkan. Ya, totalnya nanti adalah 54 juta. Nah, ini PTKP ya untuk tahun 2020 ini. Baik. Kemudian di sini adalah PTKP wajib pajak yang tidak kawin ya. Apa ya artinya bagaimana ya? Jadi status itu juga mempengaruhi ya. Nah, kalau misalnya wajib pajaknya tidak menikah atau tidak kawin ya, itu statusnya hanya dia dikurangi sebesar ini, 54 juta ya wajib pajaknya ya. Tapi kalau misalnya dia ada tanggungan dalam hal ini dia memang tidak menikah tapi dia memiliki tanggungan-tanggungan ya. Nah, ini di sini ada namanya istilahnya tanggungan satu ya, artinya tidak kawin tapi dia ada tanggungannya 1 anak ya. Mungkin kita di sini bisa asumsinya dia kalau nggak duda dia
janda ya, artinya di situ. Nah, kalau dia memiliki satu anak, dia berarti nilai PTKP-nya dikurangi 4,5 juta rupiah ya. Kalau dia memiliki tanggungan 2 anak, ya kita istilahkan TK2, itu nanti menjadi 9 juta ya, berarti 4,5 dikali 2 ya, 9 juta. Tapi kalau dia nanti lebih maksimal 3 anak ya, itu nanti 13,5 juta. Nah, jadi nanti di sini akan ada penambahan PTKP ya, yang dikurangkan pajaknya kalau dia memiliki tanggungan dengan 3 anak maksimal berarti 67.500.000. Oke. Nah, bagaimana dengan WP yang kawin ya? Nah, kalau tadi yang di pertama tadi kita menjelaskannya mengenai secara globalnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita lebih mendetail untuk wajib pajak yang menikah atau kawin ya. Nah, jadi kalau dia wajib pajaknya itu sendiri, ya itu dia tetap akan dikurangi PTKP 54 juta. Ya. Terus kalau misalnya wajib pajaknya itu menikah atau kawin dengan 0 anak, artinya dia tidak memiliki anak, dia akan tetap dikurangi 4,5 juta. Ya. Tapi kalau dia nanti memiliki anak 1, tanggungan 1, atau dikenal dengan K1, ya, itu nanti dia PTKP-nya adalah 4,5 juta. Ya. Dan ini nanti secara akumulatif dia dikurangi 63 juta. Ya. Dan memiliki 2 anak atau K2, PTKP-nya menjadi 9 juta. Ya. Dan dia secara total nilainya adalah 67.500.000. Ya. Nah, untuk maksimal dia memiliki 3 anak atau K3, nilai PTKP-nya adalah 13.500.000. Ya. Atau secara akumulatif menjadi 72 juta. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dari sisi suami dan istri itu penghasilannya digabung. Ini dalam hal ini asumsinya adalah istri bekerja ya. Nah, di sini kita tetap ya. Misalnya di sini yang akan dilaporkan adalah pajaknya si suami ya. Nah, di sini kita akan memberikan kodenya KI ya. Artinya di sini kawin tapi dengan istri ya. Nah, wajib pajaknya sendiri dia akan dikurangi PTKP 54 juta ya. Nah, tapi kalau misalnya istrinya juga bekerja, terus dia digabungkan penghasilannya, ya, pada saat dilaporkan pajak ya, itu nanti dia akan bertambah PTKP-nya. Jadi dikurangi 54 juta lagi. Nah, ini udah total udah 108 juta ya penghasilan yang dikurangkan. Oh ya, ingat ini semua asumsinya hitungannya dalam 1 tahun ya. Nah, apabila dia WP-nya kawin, artinya dia kawin, ya, terus dia belum memiliki anak ya. Di sini istilahnya K ya garing I garing 0 ya. Nah, di sini adalah dikurangi 4,5 juta rupiah ya. Apabila nanti ada 2 anak ya, K garing I garing 2 ya, itu 9 juta PTKP-nya ya. Dan apabila maksimal dia memiliki 3 anak ya, karena yang diakui pajak hanya 3 anak, dia menjadi PTKP-nya 13.500 ya. Jadi nanti total pengurang pajaknya adalah 126 juta. Nah, besar banget ya. Artinya ini ya, untuk yang menikah ya bisa digabung dalam satu SPT nanti pada saat melaporkan ya. Kemudian di sini ada hal-hal yang menjadi pengurang penghasilan juga ya, tapi ini hubungannya dengan kewajiban agama ya, seperti yang tadi saya jelaskan di atas itu ada namanya zakat ya. Nah, zakat itu kan biasanya untuk umat muslim ya, terutama yang pemeluk agama Islam. Nah, itu biasanya maksimal 2,5% dari penghasilan neto fiskal ya, artinya pajaknya zakatnya itu adalah 2,5% dari gaji bersih dia. Nah, di sini adalah dia juga dapat menjadi pengurang penghasilan zakat yang setelah dihitung tadi ya, artinya dia nanti bisa menjadi pengurang ya. Nah, di sini syarat-syaratnya adalah dia dianggap sebagai penghasilan objek pajak yang tidak final, artinya dia bisa menjadi pengurang ya. Nah, cuman surat setoran zakatnya itu nanti harus sudah disahkan oleh pemerintah ya, isinya nanti ada nama, ada alamat, NPWP ya, jenis penghasilan yang dibayar zakatnya, kemudian sumbernya ya, besarnya penghasilan dan besarnya zakat ya. Jadi untuk umat muslim yang memang sebagai pembayar zakat itu dia akan dikurangkan juga dari sisi ini. Nah, kita membahas sekarang mengenai sebenarnya tarif penghasilan kita tuh seberapa ya. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah mendapatkan angkanya ya, angka dari penghasilan neto itu adalah atau penghasilan
neto yang dikurangi dengan PTKP, ya nanti akan mendapatkan yang namanya PKP. Nah, PKP itu adalah penghasilan kena pajak. Nah, ini yang akan dikalikan dengan tarif pajak ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapatkan penghasilan PKP-nya ya, ini hitungannya untuk 1 tahun ya. Kalau sampai dengan 50 juta ya, itu nanti tarif pajaknya adalah 5% ya. Tapi kalau nanti dari 50 juta sampai 250 juta ya, tarif pajaknya adalah 15% ya. Kemudian dari 250 juta sampai 500 juta ya, itu 25% tarifnya. Dan di atas 500 juta 30% ya. Jadi ini tarif pajak penghasilan ya, yang berlaku sampai dengan saat ini ya, sampai dengan tahun ini ya, dan ini masih tetap dipakai ya. Nah, sekarang setelah kita menghitung ya pajaknya ya, dari mulai yang awal tadi sampai ke perhitungan tarifnya semua, nah, kita nanti harus melaporkan ke dalam formulir. Nah, ini yang disebut dengan formulir SPT namanya. SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan tahunan ya. Nah, SPT ini khusus untuk orang pribadi itu nanti ada sendiri ya. Untuk pajak perusahaan itu namanya SPT badan, itu ada sendiri. Nah, jenis SPT itu ada 2 ya. SPT tahunan yaitu apabila dilaporkan setiap tahun 1 kali. Dan ada namanya SPT massa, itu dia dilaporkan secara bulanan ya. Nah, kalau untuk SPT orang pribadi ya, itu dia ada 3 form ya. Nah, 3 form itu dia dikenal dengan yang namanya SPT 1770SS ya. Kemudian yang kedua SPT 1770S, yang ketiga SPT 1770 aja ya, tanpa S atau SS ya. Nah, untuk formulir yang pertama ya, ini dia disebut dengan 1770SS, sangat sederhana. Ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas kurang dari 60 juta per tahun dari satu atau lebih pemberi kerja penghasilan. Nah, ini maksudnya adalah misalnya kita kerja di suatu perusahaan ya, kemudian kita kerjanya hanya di satu tempat itu aja, jadi tidak di tempat-tempat lain ya. Kemudian penghasilan kita itu adalah 60 juta setahun ya. Artinya 60 juta itu kalau kita bagi sebulannya ya, kira-kira dia 4 juta per bulannya gaji dia ya. Nah, itu kita harus menggunakan yang namanya SPT ini waktu kita mengisinya di situ ya. Karena ini formnya memang sudah disiapkan untuk perhitungan SPT yang sangat sederhana ya. Jadi simple di situ. Nah, kalau yang kedua itu namanya SPT 1770S, atau S di sini sederhana. Ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto sama dengan atau lebih dari 60 juta ya, dari usaha atau pekerjaan dari satu pemberi kerja. Nah, ini misalnya kita bekerja di suatu perusahaan, kita adalah karyawan dan gaji kita ya minimal 60 juta dan maksimal lebih dari itu ya. Nah, itu masuk di kategori SPT ini. Jadi kita mau mengisinya ada di form ini ya, di form 1770S ya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi, dia tidak hanya dari satu usaha penghasilannya, tapi dia dari bisa macam-macam usaha. Jadi atau dia bisa bekerja di tempat, tidak di satu tempat tapi bisa di tempat-tempat lain. Jadi ini banyak penghasilan dia di sini. Nah, ini nanti masuk ke dalam SPT yang ini ya. Nah, jadi untuk melaporkan ya penghasilan kita itu kita harus lihat-lihat dulu penghasilan kita masuk di kategori mana ya. Apakah yang ini dan atau yang ketiga ini ya. Kita harus lihat dari pertama, jangan sampai salah form ya. Kalau salah form nanti malah akan malah salah nanti di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan ya pada saat kita melaporkan tadi ya, itu kita harus melaporkannya untuk periode 1 tahun pajak ya. Artinya sekarang kan tahun 2020 ya. Jadi kita akan melaporkan pajak kita adalah di tahun 2019 ya. Dan kita harus melihatnya dari bulan Januari sampai Desember ya. Dari situ ya. Karena perhitungannya itu adalah di antara di 12 bulan itu ya. Nah, terus yang kedua, penghasilan yang dikenai PPh adalah penggabungan penghasilan seluruh anggota keluarga wajib pajak
dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan wajib pajak selaku kepala keluarga. Nah, ini tadi kalau misalnya antara suami istri penghasilannya ingin digabung, ya itu dia harus disepakati dulu, ya. Artinya yang keluar namanya itu adalah suaminya, istrinya nanti hilang namanya. Jadi yang dilaporkan adalah penghasilan si suami dan istri, ya. Terus yang ketiga adalah melaporkan penghasilan wajib pajak dalam 1 tahun pajak dengan mengisi dan menyampaikan SPT PPh orang pribadi dengan lengkap, benar, dan jelas. Jadi pada saat kita melaporkan itu, kita harus detail melihat isinya satu persatu, ya. Mulai dari awal POM sampai ke POM yang terakhir di situ. Nah, ini kita mengacu kepada yang penjelasan yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi dikurangi dulu penghasilan brutonya terhadap poin-poin yang tadi saya jelaskan di awal, ya. Nah, kemudian jangan lupa itu nanti harus ditandatangani oleh wajib pajak, ya. Atau kalau misalnya yang mau menyampaikan adalah kuasa kita, ya kita harus memberikan surat kuasa kepada orang yang diberikan kekuasa itu. Nah, jadi di sini artinya apabila nanti kita ingin menyampaikan SPT orang pribadi kita, wajib pajak itu harus menyampaikan form yang sudah dilampiri dengan surat kuasa, ya. Nah, kita akan tidak dianggap melaporkan SPT kita apabila SPT tahunan pajak pribadi kita itu tidak ditandatangani dan tidak disertai dokumen yang disyaratkan. Artinya pada saat kita melaporkan itu, kita harus benar-benar tanda tangan formnya, ya. Dan juga kalau misalnya kita menguasakan juga harus ada surat kuasanya. Nah, form SPT orang pribadi itu bisa langsung diambil ke kantor pajak, ya. Artinya kalian bisa datang ke sana dan minta, ya. Ya, atau bisa diunduh, ya, di-download melalui website ini, ya, www.pajak.go.id, ya, atau melalui penyedia jasa aplikasi ASP, e-filing, klik pajak, ya. Dan di sini formulirnya disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Artinya maksimal di tanggal 31 Maret, ya, di setiap tahunnya, ya. Kemudian untuk penyampaian yang 1770S itu dapat dilakukan secara langsung ke KPP wajib pajak terdaftar. Artinya kalau misalnya kita karyawan, itu nanti dia bisa dikumpulkan jadi satu, ya, kemudian bisa sama-sama dilaporinnya, ya, ke kantor pajaknya, ya. Nah, kalau misalnya nanti dihitung, ya, kita itu sebenarnya kurang bayar pajak, ya, pada saat kita menghitung pajak yang harus kita setor. Nah, itu sebenarnya harus langsung kita lunasi, ya. Jadi pada saat kita melapor itu kita sudah melunasi pembayaran pajaknya, ya. Karena kalau misalnya sampai kita belum melunasi, ya, itu nanti sebesar 2% itu per bulan, itu nanti akan dikenai bunga dari pajaknya, ya. Dan ini dia akan berjalan terus, ya, bunganya, ya, sampai dengan pembayarannya itu. Nah, kemudian adapun bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan, ya, artinya kalau misalnya dia bayarnya baru di tengah-tengah nanti dianggap satu bulan, ya. Nah, bagaimana cara pembayarannya adalah bisa mendatangi kas negara atau melalui kantor pos, ya, atau bank persepsi, ya. Yang dimaksud bank persepsi ini adalah bank-bank yang sudah ditunjuk untuk menjadi agen pajaknya pemerintah yang seperti BNI, BRI, ya, Mandiri dan sebagainya, ya. Kemudian perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan itu paling lama 2 bulan sejak batas penyampaian SPT, ya. Artinya misalnya dia telat dari 31 Maret, ya, paling tidak dia di Mei dia harus laporkan lagi kalau ketelatnya itu, ya. Kemudian kalau misalnya dia merasa dia telat dan tidak bisa lapor, ya, di tanggal 31 Maret, dia harus ada pemberitahuan perpanjangan, ya. Artinya dia harus memberitahu bahwa saya akan melaporkan ini telat karena perhitungannya mungkin agak lama, ya. Cuman di sini dia harus lampirkan semacam setoran pajak, ya, sebagai bukti pelunasan kekurangan itu. Karena nanti kalau enggak nanti dia dianggap terhutang dan ini akan dikenai denda bunga seperti yang disebutkan di atas tadi, ya, 2%. Oke. Dan apabila SPT tahunan tidak disampaikan, ya, artinya misalnya kita nggak lapor sama sekali, ya, SPT ini, ya, ini nanti akan kena denda atau sanksi, ya. Nah, ini nilainya adalah 100.000, ya. Terus kalau misalnya nanti di sini ada laporan SPT yang tidak benar, artinya kita mengada-ngada, ya, dari sisi penghasilan kita kurang-kurangin, kemudian dari sisi pendapatannya seolah-olah kita ada tutup-tutupin. Nah, ini nanti secara sengaja kita berarti melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang dan ini ada sanksinya, ya.
apakah secara pidana ataukah nanti ada sanksi-sanksi lain yang nanti akan diterapkan di sini. Jadi kalau misalnya kita lapor SPT, jangan sampai kita melaporkan hal-hal yang salah, ya. Dan untuk melaporkan SPT ini ada namanya e-form, ya. E-form ini adalah semacam electronic form, ya, dan ini bentuknya file, artinya kita kalau pada saat ngebuka website, ya, dan kita mau melaporkan, itu sebenarnya ada form yang memang sudah muncul di dalam layar kita itu. Nah, ini kita apa namanya, sebenarnya untuk pengakuan ini harus mendownload dulu, ya, secara offline, ya, menggunakan aplikasi form viewer milik Ditjen Pajak, ya. Nah, nanti setelah kalian bisa download itu, nanti baru kalian bisa input di situ, diisi secara online, ya. Nah, apabila sudah nanti diupload, ya, nanti dia bisa langsung kita download, ya, ke dalam apa namanya, aplikasinya Ditjen Pajak, ya. Oke, materi untuk apa namanya SPT, bagaimana cara pengisian, ya, untuk SPT badan, SPT perorangan, ya, nanti akan lebih detail di materi selanjutnya, ya. Artinya ada kelanjutan dari penerangan untuk modul ini, ya. Nah, seperti biasa, saya akan mengirimkan pertanyaan di menu chatting dan menu form diskusi di e-learning. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan itu. Ya, apabila kalian ingin menanyakan ulang juga di situ bisa. Ya. Nah, jadi manfaatkan waktu secara offline untuk apa namanya menjawab pertanyaan chat dan diskusi yang ada di e-learning. Ya. Kemudian materi ini akan saya upload juga sebagai video yang akan bisa kalian dapatkan. Setelah itu nanti ada soal-soal latihan yang akan saya kirimkan melalui WA Group dan kalian kerjakan, ya, dan upload di e-learning juga untuk upload latihan soal di pertemuan kedua. Baik, itu saja dari saya, ya. Selamat pagi, siang, dan sore untuk semuanya yang mendengarkan ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.